Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sejenak memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi bahwasanya sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengarungi kehidupan ini dan sekaligus beribadah padanya. Dalam rangka mensyukuri nikmat Allah ini, mari kita sejenak mentafakuri ayat-ayat Allah, baik ayat qauliyah maupun ayat kauniyah. Dalam hal ini saya akan menggunakan judul ya untuk subuh ini ya. Untuk subuh nanti ada judul yang menarik ya. Untuk ini adalah amalan di dalam masjid ya. Untuk judul ini judulnya adalah amalan di dalam masjid ya, di masjid. Ini langsung saja ke firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 36 yang bunyinya bi buyutin adanallahu ayyarfa'a wa yudkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil guduwi wa ashar. Nah, yang artinya di rumah-rumah, yaitu rumah Allah ya, Allah mengizinkan atau memerintahkan kepada kalian ayyar fa'du wa dzkurus ma fiha ismuhu, yaitu untuk memuliakan dan juga mengingat atau menyebut namanya di dalam masjid ini. Yusabbihu lahu fiha, kemudian juga bertasbih kepadanya di dalam masjid ini. Bil uduwi wal absar, yaitu dari mulai pagi hari hingga petang hari. Ya, ini sekarang udah pagi hari ya. Dia diakhiri dengan petang hari, nanti isya. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang ada atau amalan yang ada di dalam masjid. Jadi amalan-amalan yang lain seperti perayaan mungkin dan lain sebagainya, menurut firman Allah ini ternyata tidak ada perayaan-perayaan di dalam masjid ya. Jadi awal-awalnya kita ke masjid itu jangan lupa ya dengan melangkahkan kaki kanan ya, dengan kaki kanan dulu ya. Kemudian berdoa ya, jangan kena ada ngadoa mah tuh posisi ikut tangan. Kalau jangan ngadoa tuh asupan itu doa ada ngadoa tuh posisi ikut tangan. Nah, tapi ada kala-kala ada semacam dalih ya. Dalih jadi nggak bohong gitu ya, ibarat saum juga kemis pura-pura saum. Nah itu ya. Nah, yaitu doanya ini memang ada dua ya, yang pendek dan yang panjang. Nanti ada ini DKM tulis bahkan itu ya, doa di itu masjid ya. Kalau yang panjang seperti ini, Bismillahi Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma ighfirli dunubi waftahli abwaaba fadlika, Allahumma simni min syaitanir rajim. Nah itu ya, itu ya agak panjang. Nama Allah yang ya Allah, salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosaku dan bukakanlah pintu rahmat karuniamu. Allahumma simni, dan lindungilah kami ini minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Tapi ini kayaknya bisa panjang dan susah untuk dihafal untuk pemula ya, udah aja yang cukup yang ini, yang riwayat Abu Daud ya, Nasai dan Ibnu Majah. Yang
bunyinya adalah Allahumma ftahli abwaaba birahmatik. Supaya kita bisa menghafalnya ya, yang pemula. Jadi bunyinya Allahumma ftahli abwaaba birahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu untukku. Ya, itu. Itu yang pendek ya. Kemudian amalan yang kedua yaitu ya keutamaan pergi ke masjid ini ya. Jadi ketika pergi ke masjid juga ada suatu hadis yang bunyinya manggoda ila masjidi waroha adallahu lahu jannah. Barang siapa orang yang pergi ke masjid ya, kemudian pergi ke masjidnya itu merasa bahagia ya, merasa senang gitu, senang pergi ke masjid, adallahu jannah, dan Allah akan menyediakan baginya surga. Nah, tentunya yang didawamkan ya, yang didawamkan. Jadi kalau sekali ya kita meninggal tidak, tapi didawamkan ya. Nujulang kullama goda waroha, yaitu ala tempat ya, nujulan suatu tempat, kullama godan yaitu tempat istirahat, yaitu pagi dan sore. Jadi menganggap bahwa rumah ini, rumah Allah itu juga rumah kita gitu ya. Nah itu dia akan kemudian ya dilanjutkan juga yaitu dengan bersih-bersih ya, utamakan mandi ya gitu ya. Mandi subuh itu lebih enak gitu ya, ternyata ya, sebelum berangkat mandi. Terus kegiatan, salah satu kegiatan juga ke masjid. Nah, bersih gitu. Di sini hadisnya bunyinya ini man tatahharu fi buyutin dan barang siapa orang yang bersuci ya, bersih gitu, di rumahnya ya sebelum buka kini, summa masaila baiti buyutillah, kemudian mereka itu berjalan ya menuju rumah, yaitu rumah Allah, liyak dia paridatan paraidillah, yaitu untuk menunaikan kewajiban dari keperluan dari Allah ya, kewajiban dari Allah. Karena nah, dan keadaan mereka itu ya akan menggugurkan langkah kesatunya, yaitu kesalahannya. Tahutu hati-hatinya itu dengan langkah pertama, yaitu adalah menggugurkan kesalahannya, yaitu kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu digugurkan oleh Allah dengan langkah pertama, wa uhra tarfa'u darajah, dan yang lainnya adalah mengangkat derajat ya kita. Jadi tentunya didawamkan ya, didawamkan juga ya. Jadi amal-amalan itu harusnya didawamkan ya, kecuali mungkin mendirikan masjid ya, masjid itu ya paten, ya, masih ada masih ada, tuh kela sebentar ya. Nah itu adalah kemudian satu lagi ya, ini ada yaitu al masjidu baitu kullu taqi ya, masjid itu adalah rumahnya bagi orang yang bertakwa, itu masjidnya. Wattaqallahu liman kana masjida baitahu, dan barang siapa wattaqallahu, dan Allah menjamin ya kepada orang liman, yaitu menganggap masjidnya itu adalah sebagai rumahnya, atau rumah Allah itu sebagai rumah kita juga ya, dibersihkan ya, harum-haruman, itu akan dijamin oleh Allah dengan kesenangan, warahmatin rahmat, wajawajil ala sirat, dan juga diluruskan atau didapatkan dengan jalan-jalan
untuk benar kepada itu, kepada Shiratal Mustaqim, jalan-jalan lurus tadi. Illa ridwanullahi ila jannah, yaitu hingga sampai kepada keridhaan Allah, yaitu apa? Surga. Nah itu ya, kita masjid ini anggap sebagai rumah kita, itu Allah akan menjamin. Nah jadi kita lagi apabila kita seorang muslim ya, seorang muslim masuk ke dalam masjid dan berdiam di dalam masjid, itu juga berpahala, dan ingatkan bahwa kita itu adalah sedang beriktikaf ya, sedang beriktikaf. Kita masuk ke masjid itu iktikaf, niatkan, itu akan menjadi pahala. Ya sebelum tentunya melakukan tahiyatul masjid ya. Kemudian Allah akan memberikan pahala baginya. Jadi lebih baik di masjid diam ya daripada di luar masjid di sana. Jadi yang Pak Dadang ya sedangnya di kantor ya.